Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita akan coba bongkar satu sumber yang Anda bagikan ya. Sebuah renungan singkat judulnya Renungan Malam, Tujuan Akhir yang Mulia. Iya, betul. Fokusnya ini tajam banget ya, kayaknya ke satu gagasan inti gitu, kekuatan yang bisa kita tarik dari janji tentang tujuan akhir kita. Nah, misi kita di sini ya sederhananya membedah gimana sih renungan ini membangun argumennya. Gitu kan? Benar sekali. Sumber ini kan jelas ya, sebuah teks renungan, jadi langsung ke intinya, kita ke jantung pengharapan. Dia melukiskan sebuah visi masa depan yang spesifik sekali. Iya. Langsung dibuka pakai kutipan kuat dari Wahyu 21:4. Itu kan gambarin kondisi di mana ia akan menghapus segala air mata, terus nggak ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Betul, betul. Ini bukan cuma gambaran yang samar-samar gitu ya, tapi kayaknya pemandangan yang konkret banget tentang akhirnya penderitaan. Nah, gimana teks ini membingkai janji ini? Yang menarik nih, teksnya itu nggak nyebut ini sekedar harapan loh. Istilah yang dipakai itu jaminan kita yang paling agung. Oh, jaminan ya, bukan harapan. Iya, jaminan ini krusial menurut saya dalam logikanya renungan itu. Jadi penggunaan kata jaminan itu mengangkat statusnya gitu. Dari sekedar keinginan jadi sesuatu yang dianggap, ya kepastian fundamental. Ini jadi fondasi buat argumen selanjutnya di teks itu. Oke. Jadi penekanan di kata jaminan ini penting ya. Renungan ini terus secara eksplisit bilang kalau pengharapan ini bukanlah angan-angan kosong, tetapi sebuah janji pasti. Terus gimana teks ini nyambungin kepastian masa depan itu dengan apa yang terjadi sekarang? Nah, di situ jembatannya dibangun. Teks itu argumennya, karena ini adalah janji pasti, maka dia ngasih kekuatan untuk bertahan dalam perlombaan iman ini. Perlombaan iman? Oke. Ya, perlombaan iman di sini, kalau dalam konteks renungan semacam ini ya, biasanya dipahami sebagai metafora lah ya, untuk perjuangan, tantangan, terus ketekunan juga dalam menjalani hidup beriman sehari-hari. Oke. Jadi, visi akhir zaman yang pasti itu, nah menurut teks ini, itu jadi semacam bahan bakar gitu buat ketahanan di masa kini. Jadi ada hubungan sebab akibat yang jelas ya di sana. Menurut penulisnya, kepastian di masa depan itu ngasih energi buat sekarang. Terus, ada satu lagi nih, elemen penting yang Anda tandai tadi. Soal perbandingan. Tepat. Renungan ini pakai perbandingan yang, mencolok banget. Semua kesulitan di dunia ini akan terasa ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang menanti kita. Oh iya. Ini inti dari mekanisme psikologis yang ditawarin teks tersebut menurut saya. Mekanisme psikologis, maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin dikit? Maksudnya gini, cara teks ini mencoba mempengaruhi cara pandang pembacanya, gitu kan. Jadi, dengan dijejerin tuh penderitaan saat ini, yang ya diakuilah ada, dengan kemuliaan masa depan yang digambarin sebagai jaminan, teks ini kayak berusaha ngecilin beban penderitaan itu secara perspektif. Ngerti kan maksudnya? Fokusnya digeser gitu, dari beratnya kesulitan sekarang, ke betapa nggak bisa dibandinginnya hadiah di akhir nanti. Oh, oke. Jadi semacam teknik reframing gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Teknik pembingkaian ulang yang tujuannya ngubah rasanya kesulitan itu sendiri. Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan berarti nyangkal ada kesulitan, tapi coba ngubah bobotnya gitu ya, dengan cara ditimbang sama kemuliaan akhir yang dijanjikan dan dijamin tadi. Persis. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisari dari renungan singkat ini tuh gimana? Sebuah visi spesifik tentang tujuan akhir-akhirnya, air mata, duka cita, maut, itu disajikan bukan cuma harapan tapi jaminan. Benar, jaminan. Dan jaminan inilah lewat mekanisme perbandingan tadi yang menurut teks ini jadi sumber kekuatan fundamental buat menghadapin perlombaan iman saat ini. Jadi perspektif masa depan dipakai buat mentransformasi pengalaman masa kini, gitu ya? Tepat sekali. Kekuatan itu, dalam argumen renungan ini ya, sumbernya langsung dari kepastian dan keagungan visi akhir tersebut. Jadi perbandingan antara penderitaan yang sementara ini sama kemuliaan abadi itu jadi alat utamanya lah untuk mengaktifkan kekuatan itu dalam hidup sehari-hari pembacanya. Oke. Ini nggak sih pemahaman yang lebih dalam ya tentang struktur argumen dalam teks renungan itu? Cukup jelas sih. Dan mungkin ya, sebagai penutup, ada satu hal yang bisa Anda, para pendengar, renungkan lebih lanjut. Ini diadaptasi dari inti renungan ini sendiri sih. Oh ya? Apa tuh? Pertanyaannya gini, sejauh mana sih visi spesifik tentang akhir penderitaan dan kemuliaan abadi, ya seperti yang digambarin di sumber ini, itu benar-benar berfungsi sebagai jangkar atau mungkin sumber kekuatan Anda pribadi waktu ngadepin macam-macam kesulitan dan tantangan hidup?
pertanyaan bagus. Terus, gimana mekanisme perbandingan itu antara sekarang sama nanti, bekerja atau mungkin nggak bekerja dalam pengalaman Anda sendiri? Ya, sesuatu buat direnungkan lebih jauh lah.